Faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wa qala aydan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin summa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kiram, segenap para alim, para ulama, para asatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Al-Ustadz Haji Nurhana, wa kada akhina fillah akhina sa'adah Al-Ustadz Saifuddin Az-Zuhri, Al-Ustadz Zainuddin, wa kada Al-Ustadz Qadim. Sama-sama kita doakan mudah-mudahan para guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, serta mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Mohon maaf kepada ustadz-ustadz yang lain, para haji-haji, para tuan-tuan haji, tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya, oleh sebab tulisannya kagak ada. Tulisannya kagak ada. Yang sama-sama kita muliakan pengurus DKM Musholah Nurul Hidayah, pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah, dan pengurus Musholah Miftahul Ulum. Ini masjidnya napirang, musolahnya napirang. Kayaknya musolahnya sejitok, tapi pengurusnya pada taka alhamdulillah, silaturahim ya Bu ya. Juga segenap warga besar perumahan Geria Asri Sukamanah 2. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini Allah angkat segala penyakitnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah lampangkan daripada rezekinya, Allah mudahkan untuk urusannya. Mudah-mudahan yang saat ini sedang punya hutang, Allah mudahkan daripada rezekinya untuk bayar hutang. Simoni amin yang paling kenceng, gue utangnya paling akeh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan buka kulkas isine duit, buka lemari isine duit, buka bantal isine duit, buka kasur isine duit, turune nganggo duit, duit kapus ya. Bu, pengen buatan? Pengen nggak? Buka kulkas isinya duit, buka lemari isinya duit, buka kasur isinya duit, buka bantal isinya duit. Mau nggak? Mau nggak? Pengen apa pengen? Pengen apa pengen? Ngakeh-ngakehaken maca sholawat maring Gusti Kanjeng Nabi insya Allah. Serta hadirin Bapak Ibu yang alhamdulillah hadir di majelis ini, mau isi rumah yang mikir ke jare koneng perum anak pengajian nganti 5 titik sehingga Anda ngerti sehingga ngerti buatan sehingga nyong teka jebule langsung pada tekan pan ngomong garos apa, tapi jebule alhamdulillah sing ngunjungi akeh nemen, luwih akeh sing ngunjungi daripada sing rumah. Apa luwih akeh sing nang rumah, apa sing luwih akeh sing ngunjungi Bu? Luwih akeh sing rumah. Iki kaya kok kan aku seneng karo Kanjeng Nabi ya. Terus kayak gitu udah mau ngaku sebagai umat yang cinta kepada Rasul, sementara ketika Allah memberikan jor-joran untuk rahmat, untuk pahala bagi siapapun yang hadir di majalisul ilmi.
Dalam satu keterangan dikatakan man jalasa fi majalisul ilmi afdalu min alfi karam min alfi raka'atis shalah. Siapa yang duduk di majelis taklim walaupun cuma bentaran doangan itu lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholat 1000 rakaat. Artinya di malam kita mendapatkan keutamaan, dan keutamaan itu kita gapai dengan kita hadir di majalisul ilmi. Puji syukur alhamdulillah, berkat kodrat dan iradatnya Allah mempertemukan kita, sehingga alhamdulillah wasilah dari Al Ustaz Jalal saya bisa hadir ke tengah-tengah para ibu, para bapak semuanya. Walaupun sebenarnya di malam saya ada jadwal syuting beneran, namun karena yang undang adalah sahabat saya, sama-sama wong Tegaleh, ditambah lagi katanya dekat sama teman saya, saudara saya Al-Ustaz Saifuddin Zuhri, saya pilih datang di mari. Padahal kalau bicara enak mana sih, diundang syuting OPJ sama diundang ceramah. Saya bilang ya enak diundang OPJ. Kenapa? Karena kalau mau syuting di OPJ, belum syuting udah dikasih minuman apa aja ada. Ada kopi, ada teh, susu, Sprite, Fanta, Coca-Cola. Makanan juga udah disiapin tuh. Mau milih makanan apa aja ada. Itu di OPJ. Tapi kalau ceramah datang paling banter biasanya juga air putih. Air putih, tapi di sini masya Allah, tahu kalau selera saya tukang ngopi, datang nggak lama kopinya turun. Alhamdulillah. Dan hadirnya ibu bapak di mari bukan karena ada makanan di musola, bener. Bukan karena kepengen nama ketemu sama Ustadz Aliando, bener. Tapi semata-mata karena cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana kecintaan ini menjadi tolak ukur kita sejauh mana keimanan kita kepada Allah, tergantung dari kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kedekatan kita dengan baginda Rasul kelak adalah tergantung kecintaan kita sejauh mana kepada Rasulullah dan sholawat kita sebanyak mana kepada Rasulullah. Makin banyak sholawat yang kita baca akan semakin dekat dengan Rasulullah. Cinta kita makin dalam kepada Rasulullah akan semakin dekat dengan Rasulullah, dan kita bahkan akan dikenal oleh Rasulullah. Mudah-mudahan mungkin kau disalam sing Kanjeng Rasul. Mudah-mudahan kau bengi pada ngimpi ketemu Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Monggo ngakeh-ngakehin sholawat. Insya Allah. Dalam satu keterangan hadis dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kecintaan, la yu'minu ahadukum hatta takunu ahabba alaihi. Tidak dikatakan engkau sebagai orang yang beriman sekalipun engkau ahli ibadah, sholat malam jengkang-jengking tiap malam gak pernah ketinggalan, puasa gak pernah ketinggalan puasa Senin Kemisnya, sedekah tiap hari, bolak-balik ke Mekah wal Madinah, tapi tidak ada kecintaan kita kepada Rasulullah, maka kecintaan itu termasuk adalah kecintaan yang bohong dan dikategorikan sebagai orang yang tidak beriman. Wes nyampein takon kok sampean senang beli ke Kanjeng Nabi melempem. Yo halo, sampean cinta buatan kali Kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Bapak sampean cinta buatan kali Kanjeng Nabi? Al-mahabbah bil dalil. Cinta itu ada bukti. Jangan sampai tak sinomo. Jangan disenang-senangan karo sing lanang, karo pacare, ya. Aku cinta kepadamu, ayo ayam beb. Buktikan cintamu. Oh, jangan khawatir.
sehujan aku nggak peduli, lautan pun akan aku seberangi. Bukti atas cintanya kepada sang pacar. Kita mencintai Rasulullah juga mesti ada bukti. Orang ngaku cinta sama Rasulullah, tapi syariatnya Rasulullah nggak dijalani. Kecintaan itu dikategorikan cinta yang bohong. Ngaku-ngaku seneng marang Kanjeng Nabi, dengan orang bisa wudu dan tidak mau belajar tentang wudu, maka cintanya itu kadzab. Cintanya itu bohong. Ngaku nyong seneng nemen marang Kanjeng Nabi, Ustaz, yakin nyong salawatan terus galdina. Ya bukti nanti. Bukti cinta kita kepada baginda Rasul dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang baginda Rasul perintahkan kepada kita adalah hafidhu bis sholat, jagalah sholat kita. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saiki akeh masjid apik-apik, musolai apik-apik, sing sembahyang pada langka. Ditakoni sampean sembayangnya nang ndi sih yo? Nek sembayang nang omah. Si bisane sembayang nang omah, injene wong aku kaya asam urat lagi kumat. Ngagune cinta kira-kira asam urat kuwi beli gelem maring musala. Kayak madami sampai sih orang makan ning musala nang apa? Anu boyo kaya ora dilarang. Kolesterolnya manjat. Yang namanya cinta, apapun itu alasannya, apapun itu halangannya, karena baginda Rasul dalam kehidupannya tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi walaupun rasanya kayak ngapa, meriangnya kayak ngapa, usaha kena makat maring musola. Sebab ketika sampeyan makat maring musola, makat maring masjid, niat pan sholat jamaah, selangkah panjenengan duwe ganjaran 10 ganjaran. Dihapus dosanya 10 dosa, diangkat derajatnya 10 derajat. Saking pentingnya itu yang namanya sholat jamaah, sampai-sampai baginda Rasul telah mengingatkan kepada kita, la sholat jaraul masjid illa fil masjid. Tidak dikatakan sholat bagi para tetangga-tetangga masjid atau musola kecuali di masjid. Artinya kalau sampai yang kok dekat musola, dekat masjid, buka pintu udah kelihatan musolanya, buka pintu udah kelihatan masjidnya, kok sampean sholatnya di rumah, maka sholat tersebut tidak dikatakan sebagai sholat. Nah inilah pentingnya. Kenapa Al-Imam Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab Mufahim, kegiatan Maulidun Nabi bukan hanya sekedar kegiatan yang sunnah. Karena kegiatan Maulid ini ada yang menghukumi bid'ah hasanah, ada yang menghukumi sunnah. Namun untuk Syekh Buya Muhammad bin Ali Al-Maliki menghukuminya adalah wajib. Oleh sebab ada alasan-alasan tertentu, ada alasan-alasan yang sangat mendasar, terutama untuk kehidupan umat di akhir zaman. Akeh bocah saiki sing wis ora kenal karo Kanjeng Nabi, luwih ngepen maring artis daripada maring Kanjeng Nabi. Nyatane bocah saiki kapan ditakoni tong Kanjeng Nabi lahirnya lahirnya gone ngendi? Embu. Lahir dina apa? Ya ora ngerti. Ninggale gone ngendi? Tufinya di mana? Ya embu. Percados mboten? Percados mboten? Bahkan lebih mengidolakan artis-artis bintang film, artis-artis sinetron, artis-artis sepak bola. Itu anak-anak sekarang ini hati-hati. Padahal dari kecintaan kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sudah menjanjikan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku,
maka akan bersama-sama di dalam surga. Lah kalau anak kita lebih cinta kepada artis, lebih cinta kepada bintang-bintang film, apalah jadinya kelak nanti di akhirat. Mestinya anak kita sebagai investasi akhirat kita, menjadi kebanggaan kita di hadapan Allah. Namun sungguh nistanya kita, celakanya kita oleh sebab anak-anak kita nggak kenal dengan agama. Ya, hati-hati. Kadang lu seneng menol kapan anaknya bisa sekolah dhuwur-dhuwur. Lu ganti anaknya sampai bisa bahasa Inggris karo bahasa Arab, Bu. Bu. Halo. Lu seneng dia sampai anaknya bisa bahasa Inggris karo bisa bahasa Arab. Temenan nyong beli percaya. Bagane larang-larang sing penting anaknya bisa bahasa Inggris, padahal sekali pertemuan 50.000. Giliran karo ustade eda bisa bahasa Arab, bisa maca Quran, bisa maca donga wong tuane, bulanan 10.000 nunggake 12 bulan. Ya pantes so ustade sendalnya jepit, siji warnane abang, siji warnane kuning. Padahal ustadnya masya Allah, dia apa namanya ya kelalen? Perumahan apa namanya? Sukamana. Kapan laka ustad, insya Allah bencana bakal muncul. Sebab ustad gue termasuk pakuning kaum. Kalau satu kaum tidak ada ustad, hancurlah daripada kaum tersebut. Makanya sampeyan kepengen supaya berkah uripe, anak-anak jadi soleh dan solihah, pinter ngajine, pinter maca dongane, ngakeh-ngakehaken mulyakaken maring ustad. Ketemu Ustaz Saifuddin, cekel tangane, dambung, selep, ajak lalen, karo salaman, karo ngepeli amplop. Aja mung salaman tok kepeli amplop. Sebab sing dadekna barokah uripe sampeyan tergantung sampeyan ngagungaken bareng ustad dikipar kepingin. Ada 5 orang tua yang urusannya tidak akan putus dunia sampai akhirat. Yang pertama adalah 2 orang tua yang telah melahirkan kita, membesarkan kita, itu orang tua kandung. Itu gak ada yang namanya bekas. Yang kedua ustad yang ngajarin dari alif-alifan, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ngajarin Al-Quran. Nah ini urusannya dunia akhirat. Kepimen sampean pengen anaknya soleh lan soleha, ilmunya manfaat, kapan cara ustad dia kadang kurang ajar. Mudah Ustaz Saifuddin kon mimpin tahlil, barakas mimpin tahlil damplope 20.000. Dia bisa mimpin 20.000. Lawan kancane nyong median. Kanca tapi kan kon majelis taklim kan guru. Kayaknya sudah menembelani ustaz, taunya dia ustaz. Tapi nyontak ustaz, usaha tak ada, anak terus. Kok mau desaran terus ya? Jadi dia gampang. Sekalipun itu ustadz adalah ponakannya, temennya, ataupun mungkin barangkali adalah saudaranya, selagi itu di majelis tetap dia adalah sebagai guru. Tanamkan mahabbah kepada anak-anak kita ketika ketemu guru. Saya kira naudzubillah sama naudzubillah gara-gara sinetron salaman gara ustadz ya beli film di dambung. Salaman karo ustad kayak salaman karo kancane dewek. Sekalinya salaman model kayak pada sinetron, modelnya pada pipi. Aturan sing endi? Wong arane li ajlil barokah fil yadil muallim. Keberkahan ada di tangan muallim seorang guru. Dambung dikecup bila perlu salawatan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ayo gua salaman kayak karo kancane tok. Men karo kancane tok karo amplope masih mending. Wis amplope langka salamane kayak karo kanca. Ana mani dhewe kudu batuk.
Salaman dalam godang batuk kenana. Si kayak kowe kenana. Ndi wong pengen makan beli. Jagongnya dan jagongnya. Ustaz di investasi akhirat, baldina sampean pada turun ngorok, Ustaz tangi apa tahajud. Jadi sing tangi dudunging sore tok. Durai malu-malu tangi doa Allahumma fir lana wali walidina wali auladina wali dzurriyyatina wali aswajina wali ustadina wali muallimina wali ahbabina wali jama'atina wali tilmidina wali talamidatina wali man haqqan alaina fid din. Weh ustaz doana sampai kapan doana ustaz ya Allah, mudah-mudahan ustaz suci ya Allah. Paringan rezeki gampang men ya Allah. Sampai sing Maha Pengasih ya Allah, mudah-mudahan paringane ya Allah. Ustaz sudah bisa kawin malih ya Allah. Doa nang ati nangis. Dan sing doa tolak balak ya Ustaz. Nyong durung pernah krungu ibu bapak-bapak doa Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal fitnah wal fahsya wal munkar ma laysa bighairu, kecuali Ustaz. Ngapan ngadonga kaya kowe ben ati setahun dereni. Dudu mung cukup baca tok tapi diapalna. Makanya Ustaz kudu dipelihara. Bila perlu Ustaz-ustaz ada bojo maning pada nyantara melu-melu. Mbok jadinya melu sih. Mbok bukan tadi di mana kunjuk. Nyaka melu-melu. Ya Ustaz mana pun bojo maning. Ustaz sebutin bojo oh. Supaya barokah dunia dan akhirat, pertama muliakan daripada para ustaz. Mengapa kok anaknya sampeyan sekolahnya dhuwur sampai S1, S2, S3, S kopyor, baru ujug-ujugnya nganggur. Akeh nggih. Kata nggih. Pendidikan nganti S1, S2, S3, S4, S kopyor segala macam anak keblek tapi nganggur karena kurang barokah. Mari ustaz dia beli seneng gara-gara gon sering apal-apalan. Langsung pandang ngaji itu sih apal-apalan tok. Udah ngor bisa lah lakunya kok di pendung. Wis zaman saiki. Mulane bedane aku nemen. Gemingen nyodang isi cilik. Kapan orang ngaji bajane pada wong tuwa gon mangan, ora duwe pangan. Saiki sejen bocah cilik saiki nangis gara-gara gon mangan. Ning nyok gemian nangis ya, nangis gara-gara durung mangan. Gara-gara apa? Orang ngaji ora duwe mangan. Mulane ilmu pada manfaat. Jadi monggo ibu bapak, tradisi daripada orang tua kita dulu kita terapkan. Insya Allah akan melahirkan anak yang soleh dan solihah. Nah, bukti sampai yang senang karo Kanjeng Nabi ya kudu seneng maring ustaz. Paham ya? Bukti sampai yang seneng karo Kanjeng Nabi ya sampeyan kono-kono dalam kehidupan aja wani-wani ning nglakoni kesombongan. Sebab betapa ruginya bagi seseorang yang merasa dirinya paling ganteng, paling ayu, paling kaya, paling cerdas, paling pintar dan lain sebagainya mengakibatkan timbul sifat kesombongan. Surga bukan untuk orang-orang yang sombong. La yadkhulul jannah liman kana fi qalbihi walau dzurratan minal kibri. Surga tidak akan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya walaupun sebiji dzurrah. Biji dzurrah berarti sakelenteng. Di dalam hatinya akan sifat kesombongan. Hati-hati, pada pedang-pedang kayak batel, merasa paling sugi dewek, merasa paling ahli dewek. Akhirnya pelaku pedang-pedangnya kayak dunia dan begini marjia. Hati-hati, ditolak sampai yang kabeh mlebu surgane Gusti Allah walaupun sampai di ahli ibadah. Sembayangnya ditolak, zakatnya ditolak, puasanya ditolak, sedekahnya ditolak, gara-gara
agar sampean duweni sifat sombong. Iblis diusir dari Gusti Allah dari surga. Kenapa? Karena sombong. Maka jauh sebelumnya Allah sudah memperingatkan kepada kita, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kau melangkah bumi ini dengan sombong. Karena sombong bukan pakaian kita, melainkan sombong hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, sekarang tinggal diaplikasikan dalam kehidupan kita. Yang namanya keberhasilan maulid bukan ketika yang datang banyak. Kalau pengen datang banyak mah gampang. Ngundangnya jangan Ustaz Rafiq, ngundangnya Akri. Insya Allah yang datang banyak, benar. Atau bila perlu mengundang bintang tamunya Nikita Mirzani. Insya Allah sing teka akeh. Keberhasilan maulid adalah setelah maulid itu bagaimana, apakah ada perubahan di dalam sikapnya, di dalam perilakunya, termasuk di dalam kehidupannya dan juga di dalam pelaksanaan sholatnya. Ini maulid gede-gedean sembahyangnya tetap subuh mung anak kaya ban becak, imame karo makmume loro. Makanya diusahakan khususnya sing nom-nom, sing suaranya enak-enak, usaha kena kita tak beresep. Pengen beli sugi dunia akhirat, pengen oke? Nah, subuh jamaah. Bila perlu sing dari tukang ada aja maning-maning mangujang, maning-maning mangujang. Wis wonge wis tua, watu-watukan bae pun ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muda dong, yang suaranya melengking. Siapa senajan ya enak temen. Akhirnya wong sing mau ngantuk jadi orang ngantuk. Pada maring musola, pada sembahyang jamaah kan kepenak nemen. Nah, kuwi sing arane seneng karo Kanjeng Nabi, aja mau ngomong nyong seneng karo Kanjeng Nabi, nyong seneng karo Kanjeng Nabi, ngomong etok tapi kan begini tetap sampeyan sombong, sembahyang ya beli gelem yang musola, beli gelem yang masjid, karo tanggane sukar-sukar padu dan lain sebagainya. Berarti cintanya sampeyan dari kecintaan kita kepada Rasulullah, sungguh baginda Rasul akan membalasnya dengan kelak bersamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo Kang Hadro, man ahabbani kana ma'i fil jannah, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bahkan nanti di surga.
Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitab Mufahimnya, kenapa Maulid dikatakan wajib menurut beliau? Karena yang pertama bertujuan liyashkurullah. Bukti kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah menentukan kita sebagai umatnya. Betapa kemuliaan yang Allah berikan, begitu cintanya kepada baginda Rasul, sampai-sampai Allah memberikan kemuliaan tersendiri bagi umatnya baginda Rasul. Umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah, maka dilipat gandakan menjadi 70.000 kali lipat. Berbeda dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Kalau perumpamaan umat nabi terdahulu, Allah berikan pahala 10 di setiap amal ibadah, maka umat baginda Rasul dilipat gandakan menjadi 70.000 kali lipat. Dan bahkan sekalipun umat baginda Rasul adalah umat yang paling akhir, tapi nanti kelak di surga kita yang bakal masuk duluan. Karena apa? Allah tidak mengizinkan umat-umat Nabi terdahulu untuk masuk ke surganya kecuali umat kekasihnya, dalam hal ini adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah masuk di dalamnya. Senang nopo boten? Senang nopo boten? Jadi umat Kanjeng Nabi senang nopo boten? Nah, perlu maulid ya kita bersyukur kepada Allah oleh sebab kita semuanya telah dijadikan sebagai umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi Allah Musa pengen jadi umat Kanjeng Nabi. Dalam kitab Sabilul Irtikar kalangan Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, dan juga ada dalam kitab Madarijus Su'ud karangan Syekh Muhammad Nawawi, Nabi Allah Musa kepengin dari umat Kanjeng Nabi. Lho kok sampeyan wis dadi umat Kanjeng Nabi kok ora syukur, ora bangga? Na'udzubillahi min dzalik. Bersyukur karena menjadi umatnya Rasulullah, umat yang paling terakhir, tapi kelak masuk surga duluan ketimbang dengan umat-umat Nabi yang terdahulu. Dan nanti umatnya Rasulullah yang paling dulu masuk ke surganya Allah, ya, yang duluan masuk surganya Allah, dia wong melarat. Wong melarat mlebu dhisik. Sing paling terakhir wong sugih. Si bisane ya sebab wong sugih kudu tanggung jawab bareng harta bendane. Yaumil hisab yang kelak paling lama adalah hisab tentang dunia. Makanya di yaumin nadamah, di hari penyesalan kelak nanti ada yaumin nadamah, hari penyesalan. Orang kaya menyesali memiliki harta yang banyak namun tidak dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wes, sampean pengen mlebu di siti apa pengen guring-guringan? Bu? Yo. Halo. Halo. Pengen masuk surga duluan apa belakangan? Duluan. Kalau kepengen duluan dia wong melarat. Sebab kapan sampean dadi wong sugih mlebu surgane keri-kerinan. Dibalik sebagai bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika di dunia wong sugih mesti disiti. Tuku omah disiti, tuku mobil disiti, mantu disiti, hajatan disiti. Nah wong melarat keri-kerinan, gawe omah paling keri, hajatan paling keri, tuku mobil paling keri, nyawa utang yang paling keri. Tapi dibalas oleh Allah ketika nanti akan masuk surga, wong sugih biasa wis wong melarat kan di situ mlebu surga, lan wong sugih paling terakhir mlebu surga ning Gusti Allah. Jadi pengen pilih jadi wong sugih apa jadi wong melarat, Bu? Bu, pengen jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Kalau kepengen masuk surganya duluan, ya mesti jadi orang miskin. Wes, saiki nyumpang takon, Bu, sampean besok nang mlebu
surgane Gusti Allah panjaluk dilebok napa pan mlebu dhewek. Dan itu buyu sampeyan pengen mlebu surgane Gusti Allah pan mlebu dhewek apa njaluk dilebokna? Dilebokna. Bu, sampeyan njaluk dilebokna. Ya wes saiki ngaten nyepet takon bapane. Sampeyan pan mlebu surgane njaluk mlebu dhewek apa mlebu dhewek apa dilebokna? Njaluk dilebokna apa mlebu dhewek? Mlebu dhewek. Ya wes, ki kotak jawab. Besok umat Kanjeng Nabi ki dibagi loro, ana sing mlebu surga mlebu dilebokna, ana juga sing mlebu surga mlebu dhewek. Sing mlebu dhewek sing kaya ngapa? Sing mlebu dhewek setelah yaumil hisab melalui yaumil mahsyar, kemudian nanti yaumil nawara, yaumil hisab, yaumil mizan, yaumil azamat dan seterusnya. Udah selesai baru nanti di orang suruh berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim, di mana jembatan Shiratal Mustaqim itu Allah jadikan, Allah ciptakan dari rambut yang terbelah menjadi 7. Perjalanan dalam waktu kurang lebih 3000 tahun lamanya. Ini keterangan ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Asy-Syaikh Ibrahim bin Ahmad Al-Qadhi. Ada juga dalam kitab Tafsir Yasin. Perjalanan 3000 tahun untuk menuju surganya Allah, karena surga berada di atasnya daripada lembah neraka Jahanam, dan sebelum masuk ke surganya Allah harus melalui jembatan Asy-Syirat tadi. Perjalanan selama 3000 tahun. Baru kemudian bisa sampai pada pintu surganya Allah. Itu yang masuk surga dengan cara sendiri. Namun ada juga umatnya Rasulullah yang masuk ke surga dengan cara dimasukin. Caranya bagaimana? Walaupun itu perjalanan usia 3000 tahun lamanya, maka karena ini dengan cara dimasukin, maka secepat kilat umatnya Rasulullah begitu sudah berdiri di ujung permulaan jembatan Shiratal Mustaqim, maka dengan salawat yang ia baca, kecintaan kepada Rasulullah yang ia tanamkan, Al-Quran yang tiap hari dia cium, maka dengan cepat dan kilat langsung menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara lebu dengan masuk surga dengan cara dimasukin. Wes, saiki bapak-bapak pengen mlebu dhewek apa dimasuk, pengen mlebu dhewek apa dilebokna? Mungkin jaluk mlebu dhewek, Bu, jaluk dilebokna apa mlebu dhewek? Jaluk dilebokna apa mlebu dhewek? Insyaallah barokah acara maulid, insyaallah wong samene akeh, insyaallah mlebu surgane dengan cara dilebokna. Allahumma ya Rabbal alamin. Ya, saiki nyampein takon, iki jam pira sih? Oh, itu jam 10. Kok bar kiye nyokon atraksi. Jadi sampean aja mau jare-jare tok, dene wong ditempel dulu bisa jempling-jempling kayak bisa anes ya, kita sampean paham ya. Wong arane penyakit, ana penyakit batin, ana penyakit dohir. Penyakit batin saka ngati, penyakit dohir anane saka ngawak, ana juga penyakit sing arane sebut penyakit guna. Cuma yang ngapunten kapan bonangan wong semene akeh nyok disanggo kita kok promosi bae wis ya. Mau promosi bukan sampai anak keluhan yang monggo teka dewek ning Cengkareng ketemu kerangnya, insyaallah mudah-mudahan jadi wasilah kesembuhan penyakit sampean. Nah, saya kini pengen buktikan bahwa ibu bapak itu sudah tidak lagi jarang mengenal dengan baginda Rasul, makanya kenapa maulid ini kudu dijalankan, kudu diadakan. Contoh, yuk sing pengen duit 200.000 ngajung, sing pengen duit 200.000, anak sing gelem beli, oh nggak datang sugi-sugi ya sudah kepengen sih ya. Orang sudah tidak lagi mengenal dengan keluarganya Rasulullah. Makanya kenapa ketika ditanya, nah siapa anaknya Rasulullah? Rasulullah memiliki anak 7.
4 perempuan dan 3 laki-laki. Coba tolong sebutin, insya Allah jarang yang mampu. Kenapa? Karena di pelajaran sekolah jarang sekali mengutip masalah ginian. Dan yang ngutip masalah ginian ya adanya di maulid. Makanya kenapa Al-Habib Salim Al-Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan, beliau mengatakan kalau ada acara maulid kemudian kok si mubaleh nggak cerita tentang Rasulullah, maka amplopnya itu haram. Saya takut kalau dari saya yang lahir. Nah, sekarang saya mau menceritakan tentang baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ironis memang, ketika di akhir zaman ini banyaknya kelompok-kelompok bukan hanya membid'ahkan, mengkafirkan, mensyirikkan daripada maulid, bahkan termasuk mereka sudah lancang dengan menghina kepada baginda Rasul, melecehkan kepada baginda Rasul. Itu sudah mulai terjadi, Bu. Dengan mengatakan bahwa Rasulullah itu orang tuanya kafir dan dua-duanya itu adanya di neraka. Ini kan alasan dan juga jawabannya nggak jelas. Manusia suci sudah pasti lahir dari orang yang suci. Nggak mungkin sebrojol tiba-tiba Rasulullah lahir dari batu, nggak mungkin. Allah titipkan daripada janin Rasulullah kepada wanita suci bernama Siti Aminah. Nutfah tersebut bersumber dari salah satu kekasih Allah bernama Sayyid Abdullah. Nah, terus kafir dari mana? Namanya aja Abdullah, hamba Allah. Aminah itu artinya orang yang dipercaya. Berarti jelas dua-duanya itu adalah orang suci dan keturunannya. Dari mulai Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, semuanya adalah orang-orang suci. Nah, ini mesti kita tangkal. Jangan sampai kita ikut-ikutan dibilang katanya maulid nggak ada dalilnya, malah lu menyerang. Untuk mencintai Rasulullah nggak perlu kita pakai dalil, karena betapa dari kecintaan kita kepada Rasulullah di sana dikatakan la yu'minu ahadukum hatta takunu ahabba alaihi. Tidak dikatakan engkau sebagai orang yang beriman sebelum di dalam dirinya ada kecintaan kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai bukti bahwa kita cinta kepada baginda Rasul, di sini banyak yang pada memotong hadis. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta takunu ahabba alayya wa la takunu ahabba alayya hatta takunu hubbi ahlil bait. Nah, ini. Dan tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kepada Allah, tidak dikatakan orang yang beriman kepada Allah sebelum di dalam dirinya cinta kepadaku, kata Rasul. Dan tidak dikatakan orang yang cinta kepadaku kalau di dalam dirinya tidak cinta kepada ahli baitku. Siapa? Keturunan Rasulullah yang kita kenal dengan habaib. Alhamdulillah, kebanggaan tersendiri ketika salah satu zuriat Rasul setelah 3 tahun setengah ya berada di kota Mekah, beliau berkenan kembali ke Indonesia. Mudah-mudahan menjadi wasilah seluruh bala yang ada di negeri kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang senang. Kalau yang nggak senang bagaimana? Kita nggak boleh melecehkan, mencaci maki ataupun termasuk mendiskreditkan daripada para habaib. Sebab Habib sifatnya beda-beda. Kalau Habib yang lembut, ya Maulana Habib Lutfi, Habib Umar bin Hafid itu lembut. Kalau yang keras dan tegas, ya Habib Rizik Syihab, ya masing-masing ada makomnya. Dan kita sebagai umat, apapun itu yang dilakukan oleh habaib, jangan sekali-kali tertanam dalam diri kita sifat benci, sifat melecehkan kepada mereka, karena di dalam diri mereka ada darah daging baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Iya, jadi nggak boleh kita itu Habib Rizik Habib Rizik momennya kok kasar amat dengan kata-kata bangsa, sialan, dangkal dan sebagainya. Itu biarin. Itu tetap darah daging Rasulullah, dan kita kalau nggak senang dengan apa yang dikatakan, kita nggak usah ikutin.
Yang baik-baik kita ikutin, yang ucapan yang kagak baik yang kita nggak seneng nggak usah ikutin. Tapi hormat, takdim, memuliakan kepada para habaib itu adalah merupakan sebuah kewajiban. Oleh sebab Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam satu makalahnya, tidak sah salawat dalam sholat ketika tidak menyebutkan nama keluarga baginda Nabi. Jadi ketika kita sholat, kita hanya baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tanpa meneruskan wa ala ali sayyidina Muhammad, sholatnya nggak sah. Sementara yang menyampaikan itu adalah Imam Syafi'i, imam yang kita anut dari segi madhabnya. Tuh, banyak hati-hati ya. Banyak barangkali Habib-Habib yang telenet, Habib-Habib yang kayaknya nggak pas sama kita. Monggo dengan sifatnya seperti mereka, seperti itu silakan. Tapi kita jangan sekali-kali tertanam kebencian terhadap mereka, karena kebencian itu menjadikan kita berarti belum cinta kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab apa-apa yang telah menjadikan Rasulullah senang, Allah senang. Apa-apa yang menjadikan Rasulullah murka, Allah pun marah. Dan apa-apa yang menjadikan Rasulullah ridho, maka Allah pun akan ridho. Wala sawfa yu'ti rabbuka fatardah. Apa yang menjadikan Rasulullah ridho, kita bakal ridho, Allah bakal ridho. Maka untuk menggapai keridhaan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita senangin ke Rasulullah dengan apa? Hadir di majelis taklim. Dengan apa? Dengan sholat berjamaah. Dengan apa? Dengan ramai-ramai saling ketuk rukun, adem ayem. Sekalipun ini ada yang dari Purwokerto, Purwodadi, Boyolali, Tegal, Betawi dan lain sebagainya. Tapi tetap Nabi kita adalah satu, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita kelak akan mengharapkan syafaatnya. Tahu ngaku jadi umatnya Kanjeng Nabi kun selawatan kon sedekah emmo sing ngaku kepingin ngaku cinta kepada Rasulullah. Apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, syariatnya Rasulullah kita tidak dijalankan, kita tidak mau melaksanakan, berarti kecintaan itu adalah bohong. Maka jangan salah ketika ada orang mendapatkan daripada masing-masing amal ibadahnya, ternyata orang tersebut tidak mendapatkan daripada ganjaran apa-apa. Ada yang disebut dengan yaumul jazaa, hari pembalasan, di mana Allah membagikan daripada setiap amal ibadahnya Allah berikan dengan pahala, dan setiap perbuatan dosa Allah pun akan mengirimkannya dengan berupa siksa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ketika itu ada kelompok-kelompok merasa dirinya ahli ibadah, banyak sholat, banyak sedekah, banyak puasa. Namun ketika di yaumil jazaa dia tidak mendapatkan daripada pahala apa-apa, sampai pada akhirnya dia berteriak, aina sawabus siyam ya Allah, wa aina sawabus salat, wa aina sawabus sadaqah, wa aina sawabul hajj. Ya Allah, di mana pahala salatku? Mana pahala sedekahku? Mana pahala salatku? Mana pahala puasaku? Dan mana pahala haji? Dijawab oleh malaikat, fa'amaluhum marjudatun la tuqbal. Amalmu semuanya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak mendapatkan balasan apa-apa. Satu di antaranya mereka adalah karena satu, sering menyakiti hati baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sekarang udah mulai banyak muncul mengompori kita dengan mengatakan bahwa maulid ini adalah perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan orang kafir, dan bahkan kegiatan maulid bukan tradisi Islam, bukan ajaran Islam, melainkan ajaran Yahudi dan ajaran Nasrani. Nah, kemarin sudah sempat muncul, kemana-mana dipanggil ustazah, ya udah hijrah pakai cadar, kemana-mana dia berkoar. Maulid adalah bukan ajaran orang Islam, melainkan ajaran Nasrani, ajaran Yahudi. Nah, ini hati-hati, ya, ini hati-hati. Ini banyak kan ustaz-ustaz gaduhan ini yang model begini nih. Ustaz timbang baru baca Bismillah aja belum lempeng, baca Fatihah aja nggak fasih, minta dipanggil ustaz, dia berkoar di media sosial kemana-mana. Masih penting kalau punya guru, kadang nggak ada punya guru. Contohnya ya seperti Ustaz Epi. Itu sebenarnya bukan ustaz, dia belajar dari buku.
Akhirnya seenaknya modelan dewek, dia menerjemahkan tentang wawajadaka dhalan fahada, bahwa sesungguhnya engkau telah wahai Muhammad, bukankah engkau pernah tersesat, dan aku yang telah mempertunjukkanmu, memberikan petunjuk kepadamu. Sehingga orang yang ngadain maulid itu sedang merayakan kesesatannya Rasulullah. Itu menurut Epi. Giliran suruh baca Al-Quran nggak bisa. Makanya ini hati-hati. Ya, model ustaz gabungan. Kita harus waspada. Ini benar-benar ustaz apa kagak nih? Ini benar-benar mumpuni apa kagak? Terpenting pokoknya kita berpedoman pada Ustaz Saifuddin, Ustaz Suryana, gitu kan? Ustaz Nurhana, Ustaz Jalal, insya Allah selamat, karena mereka ini adalah mempunyai guru yang berakidah min ahli sunnah wal jamaah. Kalau suruh maulid, yo maulidan, asrakolan, asrakolan, insya Allah bakal selamat. Nggak usah pakai ikut-ikutan, karena sasaran mereka sengaja ke fakultas, sengaja di universitas dengan mengatakan bahwa ini gak ada dalilnya, ini mengada dalilnya, dan semua itu bid'ah, wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ini adalah mengada-ada, ini adalah bid'ah, ini bid'ah, termasuk apa? Beduk dikatakan bid'ah. Beduk itu dibilang katanya apa? Bukan ajaran Islam, dan itu sangat-sangat mengganggu. Itu adalah ajaran Hindu. Sejak kapan Hindu itu ada beduk? Beduk bukan agama, melainkan budaya. Orang ahli sunnah wal jamaah mencampurkan, mengawinkan antara agama dengan budaya sehingga agama menjadi indah. Jangan sampai kita ikut-ikutan akhirnya mengatakan bahwa beduk itu dikata bid'ah, kentongan diangkat bid'ah. Kira-kira dia ngomong pakai mic dan dikatakan bid'ah, kan geblek. Geblek tuh. Nanti kalau ada seiran dibilang doa pakai bahasa Jawa dibilang namanya sesat dan menyesatkan. Nah itu kan yang lagi tenar, yang viral doanya Mbah Dalhar. Doanya Mbah Dalhar apa? Doanya Allahumma ubat-ubat, mugi berkah, mugi selamat. Gimana? Doanya Mbah Dalhar waliullah. Terus dikata sesat menyesatkan, lo yang sesat, kagak paham sejarahnya. Ntar ada lagi doa, ya Allah Gusti kula nyon saged kesan istiqomah, ya Allah Gusti kula nyon menjang pejang husnul khotimah. Mati itu bid'ah, syirik, sesat dan menyesatkan. Jadi kalau ada orang model begini kita timbuk aja pakai botol aqua. Setuju? Gak habis nyambut-nyambutin urusan kita. Lu mau kata bid'ah silakan, lu sampaikan kepada jamaah sendiri. Kita mau urusannya lain, kita ngikutin ajaran Wali Songo, kita ikutin ajaran-ajaran para kiai, para ulama-ulama yang masyhur, ulama-ulama Nusantara. Gak usah pakai segala menyanyikan bid'ah. Wa anlana a'maluna walakum a'malukum, amalmu yang monggo, amalmu dan amalku ya amalku. Ntar kalau misalnya ada salawatan pagi-pagi subuh, Allah geni mulat genine kumantel gantel. Ini yang kasihan Pak Haji ini Jasmine ini ngomong apa dong. Yang penting bapak kalau yang lain ketawa ikut ketawa aja. Habis requestnya begitu Pak Ustadz, tolong nanti besok penyampaiannya pakai bahasa Jawa ya Pak Ustadz. Oh siap, pakai bahasa Jawa. Ini kan syairah Kanjeng Sunan Kalijogo, dan ini bukan boleh kita pungkiri. Islamnya kita, kenal Islamnya kita adalah dari Wali Songo, dan itu nggak boleh ditinggalkan.
Jangan sekata-kata kemudian akhirnya timbul menyesatkan. Dikata sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Parah itu bid'ah. Nggak ada di zaman Rasulullah, betul? Ya, betul. Kita mau lihat adain. Walaupun yang ngunjungin orangnya banyak, yang datang orangnya banyak, alhamdulillah. Yang penting kita dapat barokahnya karena yakin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab Madarijus Su'ud, di mana Imam Haddad ketemu sama Rasulullah. Dan di dalam pertemuannya, perjumpaannya dengan Rasulullah, wahai Abdullah bin Al-Haddad, sampaikan kepada umatku, sampaikan kepada umatku, aku cinta, aku rindu, dan sungguh aku akan memberikan syafaat kepada mereka, orang-orang yang telah mengagungkan namaku, mereka yang telah memuliakanku, mereka yang hanya dengan modal nyapu, mereka yang hanya dengan modal mengantarkan air minum, mereka yang dengan modal membuat kue, membuat makanan, membuat kebuli, menyiapkan daripada untuk kegiatan maulidku, maka sungguh mereka akan mendapatkan syafaatku. Bukan hanya itu saja, termasuk menjadi wasilah dihentikannya siksa kubur bagi orang tua yang sudah pulang ke rahmatullah, bahkan juga untuk kakeknya, bahkan juga untuk buyutnya. Aku akan berikan, aku akan meminta kepada Allah supaya dihentikan daripada siksa kuburnya, dan bahkan menjadikan wasilah anak-anaknya kelak menjadi pecinta kepadaku. Tuh. Jadi ini malam yang nyiapin minum, yang nyiapin panggung, yang cuma megangin paku, yang cuma nyiapin sound system, semuanya bakal syafaatnya Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dihentikan. Kalau perumpamaan orang tua kita disiksa oleh Allah, maka dihentikannya daripada siksaan tersebut. Bijahi Rasulullah, malaikat Zabaniyah nggak berani menyiksa daripada orang tuanya karena anaknya sedang hadir di majelis taklim. Alhamdulillah. Makanya ini kenapa Buya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki bahwa maulid itu dikatakan wajib. Satu di antaranya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahul ghafir, Rabbunal kafir, wajadna al-kafir likulil kafir,
duit nggak? Sini. Ayo, sini. Ayo biasa. Duit sebelum saya melakukan terapi dengan terapi telur, saya mau kasih duit dulu ya. Sini nang. Ah, duduk nang, sini nang. Nah, udah sunat belum nang? Nih, dan coba tanya. Pegang nang. Pegang. Ya, ditanya dulu. Pegang. Nggak usah malu-malu. Nanti mau jadi ustaz. Amin. Udah sunat belum? Udah sunat, pegang begini dong. Udah sunat belum? Udah. Iya. Kelas berapa? 5. Namanya siapa? Abi Fariska Putra. Siapa? Abi Fariska Putra. Aji. Nih, saya memuji bahwa ini insya Allah calon ustadz nih. Nang, lanjutin nang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo. Ngaji enggak? Kenapa enggak ngaji? Enggak ada biaya. Emang di sini dimainin biaya? Nggak bisa. Yaudah gini aja. Kenal nggak Ahmad Dhani? Ahmad Dhani itu yang palanya botak. Ahmad Dhani kenal ya? Kan punya anak laki-laki 3 tuh. Iya, namanya siapa? Namanya siapa anaknya Ahmad Dhani? Oh lupa apa nggak bisa? Oh lupa. Udah sekali lagi kalau bisa, baru nanti Ustaz kasih duit ya. Siap? Mau kasih duit 200.000 mau? Mau nggak? Mau usah deg-degan. Mau nggak? Maknya ada nggak maknya? Nggak ada. Mak lu kemana? Nah ini anaknya suruh ngaji, bapaknya suruh ngaji malah bapaknya kagak. Bapaknya ada nggak? Di rumah juga. Besok bilangin bapak, si Ustaz katanya suruh ngaji. Ini gara-gara bapak nggak ngaji, emang nggak ngaji, saya dites sama Ustaz malu baca surat Ijazah aja nggak bisa. Ya ini nggak penting. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya bisa. Sekali lagi. Ya, ini gampang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sabbi rabbika wan. Apa? Ulang. Iya. Inna a'tainakal kautsar. Sabbi rabbika. Fasabbi bihamdi rabbika wastabir innahu kana tawwab. Ngaji ya. Ya besok duduk ngaji ya. Ini mau duit kan? Kasih duit. Mau duit apa handphone? Duit, ya. Kasih duit. Nama-namanya? Abi Fariska Putra. Ya. Abi Fariska Putra. Habib Fari Ya. Rizkia Putra. susah mati. Susah. Nih, ntar ngomong bapak kata Pak Ustadz, nih Faris udah ikut ngaji lagi sama Ustadz Turhana ya, biar bisa baca Quran. Ya, ini Faris tak kasih duit 200.000 ya, nih 200.000. Bilang apa? Makasih udah ya. Satu ibu oh Musalim ya. Nah sekarang ibu yang punya penyakit satu deh. Sebelum saya doa, ayo. Yang punya penyakit. Oh alhamdulillah sehat semua. Ya udah bapak-bapak terserah dah sama deh yang sakit. Ayo. Sebelum saya tutup, ayo bapak-bapak nggak usah malu untuk mengaku dirinya ada penyakit. Terserah siapa aja yang sakit boleh. Kesini satu orang aja. Nanti yang lain kalau mau berobat ke sana aja. Ya. Iya. Kasih kita.
Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ini calon kiai insya Allah.